Ya, kita mulai dulu menghormati teman-teman yang sudah datang tepat waktu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita berkumpulkan lagi di forum Universitas Haji. Alhamdulillah, saudara Allah, saudara Allah dipilih, bangga kita kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini tentu bisa hadir di seminar kali ini dengan tema persediaan. Ya, jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut seminar gratis ini kemarin eh, bahasan di awal perihal ada beberapa yaitu 15 menit pintar membaca laporan keuangan, juga PDKT dengan kas. Teman-teman bisa simak cuplikannya di YouTube Semua Bisa Akuntansi, monggo. Dan materi-materi bisa didapatkan di link.id-nya Semua Bisa Akuntansi. Oke. Pak Deddy suaranya sudah jelas ya. Tadi katanya agak kecil. Oke, Alhamdulillah. Eh baik, sebelum kita masuk ke tema persediaan, eh, yang akan kita flashback atau kita ingat kembali adalah perihal bagaimana sih laporan keuangan itu. Jadi mungkin sekitar 5 menit kita flashback kembali ke persamaan dasar akuntansi biar teman-teman yang mungkin kemarin belum ikut bisa ini apa namanya ngikutin ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kelihatan sih Bapak Ibu share screen screen yang saya share. Jadi laporan keuangan itu sebenarnya terdiri dari dua komponen. Itu neraca, terdiri dari aset utang dan modal. Dan yang kedua itu laba rugi, yang di mana subakun dari modal yang isinya adalah pendapatan dikurang piutang. Sebenarnya laporan keuangan ini adalah dua ini komposisi utamanya, komponen utamanya. Sedangkan mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah apa namanya sehari-hari di profesional sebagai akuntansi mungkin ada namanya laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan asal baru keuangan itu sebenarnya apa namanya pengembangan dari kedua laporan ini. Jadi sebenarnya kalau nanti sudah bisa membuat neraca dan laba rugi sendiri, nanti tiga yang lain itu sebenarnya bisa ikut. Nanti sebenarnya hanya penjelasan dari eh, sub akunnya. Nah, mungkin mungkin nanti kalau teman-teman merasa saya terlalu cepat, mungkin bisa di kolom chat nih, bisa dibilang apa, bisa chat kalau saya terlalu cepat. Oke, sebenarnya persamaan dasarnya dari akuntansi itu sama dengan seperti ini. X sama dengan Y plus Z. Mungkin kalau Bapak Ibu yang dulu kita pernah menempuh sekolah, sekolah dasar kan pasti atau SMP, itu kan pasti akan apa namanya eh, pernah dapat pelajaran persamaan dasar matematika seperti ini. X sama dengan Y plus Z, yaitu aset sama dengan utang plus modal. Di mana sebenarnya nanti diturunkan lagi, aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan dikurang biaya. Nah, kemudian nanti di sininya aset sama dengan utang plus modal plus laba. Nah, kita flashback lagi. Contoh, nah, kita mendapatkan, misalnya kita mendapatkan modal sebesar 100 juta. Maka bila dimasukkan ke persamaan dasarnya, seperti yang dijelaskan di slide ini adalah aset sama dengan utang plus modal. Kasnya kan 100 juta, modalnya 100 juta. Jadi kita tinggal masukkan ke X-nya itu asetnya 100 juta, sama dengan utangnya 0 plus modal sama 100 juta. Nah, kasusnya misalnya, oh Pak, saya nggak dapat uang modalnya, tapi kita dapatnya apa namanya hutang, ya tinggal dibalik aja. Ini tinggal dibalik utangnya itu sebagai modal, modalnya itu nol. Jadi kita dapat apa namanya dapat modal itu ngutang. Tapi ini opini pribadi kalau misalnya
teman-teman yang memulai usaha ya saya sarankan jangan seperti ini dulu ya. Memulai usaha dari hutan, nah itu akan sangat berat. Nah, seperti ini. Atau misalnya, Mas saya dapat modal juga 100 juta, tapi bukan berupa kas. Itu gimana? Nah, kalau seperti itu, sama sebenarnya, masuk ke aset juga, tapi bukan ke akun kas, tapi masuk ke persediaan. Nah, itu nanti yang akan kita bahas soal persediaan. Gimana sih caranya menjurnal atau nanti masuk ke buku besarnya itu nanti kita juga pakai aplikasi bantuan namanya kita pakai yang free dulu aja pakai namanya Kwido. Namun sebelum itu kita perjelas di sini dulu. Nah kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini akun. Nah di aset ini ada namanya kas persediaan. Nah ini persediaan yang akan kita bahas. Nah di sini sebenarnya nanti bergantung dengan jenis usahanya ya Bapak Ibu. Jadi kalau apa namanya eh, barang persedia usaha dagang itu nanti persediaannya itu seperti kita beli langsung dijual lagi. Tapi kalau kita perusahaannya produsen, nah kita harus persediaan ini akan dipecah lagi jadi ada persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, langsung persediaan barang jadi. Ataupun kalau Bapak Ibu yang eh, apa namanya di bidang jasa bisa jadi persediaan ini nggak ada karena memang kalau jasa kan kita nggak ada persediaan atau misalnya kalau teman-teman di kontraktor untuk mendapat persediaan boleh tapi biasanya kalau kontraktor itu langsung aja kita biayakan biar nggak terlalu eh, apa namanya terlalu berkutat di persediaan. Oke, lanjut. Sebentar ini. Kita buka aja di Google ya definisinya persediaan itu apa. Nah kelihatan sih saya share. Kita lihat begini. Nah, ini mungkin kalau kita mudah aja kita searching di Google aja sebagai definisi persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional. Tapi ini kayaknya definisi dari stok persediaan pemerintah daerah yang dijual. Jadi memang niatnya niatnya kita beli persediaan itu untuk dijual kembali. Ini atau ini kumpulan barang jadi atau barang baku produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini nantinya untuk dijual kembali. Jadi seperti itu. Nah, misalnya, jadi kalau misalnya kita mau apa namanya usaha baju, kita beli baju jadi dari apa namanya bagi distributor, kita beli. Nah, ketika kita beli itu kita niatkan untuk jual kembali, nah akan masuk ke akun persediaan. Kalau ini kita niatnya dijual kembali. Tapi kalau misalnya kita beli baju nih perusahaan betul, dia juga perusahaan apa perusahaan apa namanya distributor baju atau kemeja. Tapi ternyata kemeja itu kita gunakan untuk branding atau apa namanya untuk si karyawan yang istilahnya ya sudah itu miliknya karyawan. Bisa jadi itu nanti bisa dimasukkan langsung jadi biaya. Jadi tidak perlu dimasukkan persediaan karena niatnya memang tidak untuk dijual kembali atau apa namanya itu untuk seragam kantor yang ditaruh di kantor yang tidak boleh dibawa pulang itu inventaris kantor. Jadi tergantung sebenarnya apa namanya definisinya kita beli beli barang itu sebenarnya buat apa sih? Persediaan itu buat apa? Jadi seperti itu sebenarnya. Persediaan itu nanti kita akan bahas secara simpel dari persediaan apa namanya istilahnya dari presiden bahan akan ini nanti kalau teman-teman kita paham nanti akan tahu oh ternyata kalau produksi nanti karena biasanya teman-teman yang mungkin fokus atau yang apa namanya menjalankan usaha biasanya bisa jadi
apa namanya ya, multi jenis usaha. Jadi misalnya contoh teman-teman yang di apa namanya punya resto, punya resto ini selain jualan makanan ternyata di situ juga ada tempat untuk meeting, menyewakan tempat untuk meeting. Nah, akhirnya kan jadi ada jasanya. Jadi kita juga jualan makanan, kita juga jualan jasa. Jadi eh, multi usaha itu jadi bisa jadi ada beberapa eh, adjustment yang harus dilakukan di saat operasi. Untuk jadi kita mulai dulu langsung bagaimana sih sebenarnya perlakuan untuk persediaan itu dulu. Nah, seperti yang lalu-lalu kita pakai Excel dulu aja mudahnya sebelum nanti kita apa namanya share di Pledoi yang gratis ini. Jadi misalnya contoh kita tanggal 15 ini kita dapat dapat modal gitu. Modal gitu yang tadi misalnya modal modal dari diri kita sendiri kita masukkan ke lebih lebih enaknya kita masukkan ke bank aja ya modal. Nah, modal kita masukkan setor ke bank itu kita modal ada 50 juta modal masuk ke rekening bank. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian di tanggal 16 misalnya kita tadi sebagai distributor baju ya, kita beli persediaan. Persediaan total itu misalnya harga apa namanya jumlah bajunya ada 50. Nah, ternyata kalau kita beli baju yang misalnya harganya 100 ribu, 50 dikali 100. Nah, di stok aku kan teman-teman agak sedikit kurang fit karena nggak tahu kok tadi pagi kena batuk. Nah, di sini kan uang kita secara fisik di bank itu kan berkurang. Tapi kita berkurang itu sebenarnya secara aset aset kita nggak berubah. Karena kenapa? 5 juta ini itu masuk jadi persediaan. Nah, di stok di persediaan ini ada seperti ini ya. Jadi kalau ini dijumlahkan, ini kan tetap asetnya 50 juta. Jadi tidak ada perubahan aset di kita sebenarnya. Apa namanya? Asetnya tetap sama, tetap sejumlah 50 juta. Oke. Nah, ini ini kan hanya masih mutasi, Nje. Jadi seperti di pertemuan yang lalu saya contohkan itu di kita pakai aplikasi free, bisa free, bisa berbayar. Itu namanya Gledo. Jadi coba kita contohkan kalau di aplikasi itu seperti apa. Ini kosong dia, Pak, itu ini. Isinya masih kosong. Nah, yang tadi kita jurnal pun ini tambah jurnal umum. Tadi misalnya kita tambah modal, maksudnya ke kas bank ya, kas bank BCA, kemudian eh, tadi kan uang masuk 50 juta saham, 10 juta.
seperti ini. Nah, kalau di aplikasi semacamnya seperti berikut dan lain mungkin ada bayar atau bunga itu kita kelihatan juga kredit dan debit tercatat ini bisa jadi kalau tidak pas jurnalnya itu tidak akan masuk seperti nah ini sebenarnya jurnal seperti yang saya sampaikan di lalu yang sebelumnya ini ya, bahwa ini jurnalis sebenarnya sama seperti persamaan tadi jadi kredit sama seperti persamaan di awal tadi sama dengan persen sebenarnya seperti itu jadi ketika uang masuk kita jadi exchange paper ketika ini diatur bagaimana kita melakukan kreditnya itu bisa oke kita simpan nah oke nah, kembali kita tambah lagi jurnalnya tadi nah kita kita beli stok kita beli stok tadi rekening kurang tapi persediaannya naik oke kita Loh, mas kok ini tadi kok harusnya nambah masuk sini kok sekarang berkurang ini ya kan berkurang secara BCA-nya kita harus berkurang tapi masuk ke persediaan barang nah tapi secara apa namanya aset itu tidak ada perubahan asetnya nanti tetap 50 juta oh kita simpan terlebih dahulu seperti ini nanti kita coba buka di neraca oh tanggalnya nah tanggal 16 neraca khusus itu rekening BCA dari 45 juta eh, yang awalnya kita tapi 50 juta berkurang jadi 45 tapi itu persediaan karena bilang apa namanya eh, secara nominal nah seperti tadi Bapak Ibu berarti istilahnya harga stok yang kita beli tadi per bijinya kita sekitar per bijinya 100.000 kita kan belum belum menjual ya kita masih membeli nah ini seperti ini nah eh, ada dua macam apa namanya nantinya kalau kita jual barang ini itu nanti akan ada dua macam pencatatan untuk penjualan barang ini jadi ada yang namanya metodenya itu perpetual atau periodik jadi maksudnya begini ketika kita jual barang, kan barang ini nanti kan keluar Bapak Ibu. Jadi 100 ribunya keluar, bajunya ini 100 ribu keluar. Nah, ketika kita ada penjualan, di saat itu juga kita akui. Jadi ada barang yang keluar. Itu metode virtual. Kalau periodik, itu nanti kita akui keluar ketika akhir bulan. Jadi sebenarnya, misalnya, total yang kita jual di bulan Agustus ini ada 15 baju. Jadi tidak ketika ada barang keluar tidak langsung diakui sebagai sebagai apa namanya biaya sebagai apa kalau nanti nama akunnya harga pokok pendapatan atau beban pokok pendapatan. Tapi kita total dulu. Jadi kita nanti cek berapa barangnya yang keluar sih di bulan ini misalnya karena periode itu biasanya pakai bulan atau pakai mingguan bisa disesuaikan dengan apa namanya dengan ininya teman-teman apa operasional teman-teman itu. Jadi misalnya kita jual 15 jadi HPP yang persediaan yang keluar jadi kan 15 1.500.000 jadi 100.000 kali 15. Itu nanti kita bisa tahu dilawankan dengan akun pendapatan kita bisa tahu ke apa namanya pendapatan kita berapa sih seperti itu. Nah, nah kita kembali lagi ke sini. Nah, misalnya Pak eh kita anu nih apa namanya eh, dapat barang itu eh, apa istilahnya
dapat barang itu dari hutang. Ya sama, karena kita ingin nambah khusus stoknya nambah persediaan 50 pieces kita sebutkan dulu akan saya itu sudah langsung menentukan ini stok hutang. Gimana gimana? Seperti yang di awal tadi Bapak Ibu aset sama dengan hutang terbatas berarti di debitnya nanti asetnya itu sama dengan persediaan, tapi nanti di eh, sebelah kanan itu nanti jadi hutang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dapat barang itu hutang, di nanti apa istilahnya bayarnya tempo. Kita coba contohkan di apa namanya di aplikasi itu masuk ke akun jurnal umum. Nah, kita tambah jurnal umumnya 16. Oke, kita persediaan kita terus kategori kita seperti ini. Ini kita lihat saja. Nah, nah, seperti ini. Stoknya kan jadi 10 juta, gitu, Bapak Ibu. Tapi aset kita nambah 55 juta karena kita dapat modal. Kita modalnya modal sendiri, ada juga modal hutang 5 juta. Jadi seperti itu nyatetnya. Jadi mungkin kita flashback juga. Neraca itu apa sih, Pak? Neraca itu adalah potret, potret istilahnya potret posisi usaha Anda saat ini. Kalau kita di foto itu punya apa ya kayak gini. Kalau di foto berarti dengan punya rekening di BCA apa tempat kita, dengan punya restoran pelaran sebelum kita. Dan juga nanti misalnya perusahaan ke depan mau beli, beli. Nah itu nanti kalau di itu tambah semua. Bahkan beli gedung, beli kantor. Nah itu nanti sewa kantor pun nanti akan apa namanya nambah juga di sini. Nah ini seperti ini. Nah kita coba ke apa namanya kembali ke mutasi persediaan tadi. Misalnya kita jual per pieces itu barang itu 100 130.000 kita minta margin per barang 30.000. Tanggal 16 itu ada penjualan. Tuh, penjualan transfer ke mana? Ke rekening bank, transfer ke rekening bank. Penjualannya misalnya 10 pieces. Berarti kan uang masuk 10 dikali 130.000. Nah, penjualan. Nah, satu, 1.300.000. Jadi kita dapat uang nih masuk ke rekening bank 10 pieces harganya 130.000. Nah, seperti ini. Nah, eh, kalau dengan metode perpetual Bapak Ibu, ini tuh barangnya langsung diambil keluar. HPP. Nah, berapa tadi HPP-nya per satunya kan berarti kan 100.000. Dikalikan 10 berarti stoknya keluar. Nah, 10 kali 100.000. Nah, seperti ini. Jadi kita uang itu balik 1.300.000, barang kita ada yang keluar 1 juta.
300.000 ini kan berarti keuntungan. Nah, ini namanya metode perpetual. Jadi eh, perbedaan perpetual dan periodik itu bahwa kalau perpetual itu lebih apa namanya lebih data yang dihasilkan itu lebih valid memang. Jadi lebih cepat, lebih real time. Tapi kalau periodik mungkin karena misalnya kita perusahaan belum bisa ngecek satu-satu nih apa namanya stok setiap hari keluar berapa nah ini sebenarnya bisa pakai metode periodik. Jadi kita nanti kalau misalnya beli barang ya tinggal dimasukkan nanti selisihnya berapa, nah itu berarti barang kita yang keluar HPP-nya sebesar itu. Cuma kalau metode periodik itu kita harus kuat di openingnya, stok openingnya. Jadi harus kuat karena kita baru tahu secara berkala bahwa stok kita itu ada perubahan tapi nggak kita input dulu, tapi kita inputnya di akhir akhir bulan. Nah, ini saya contohkan kalau masuk ke apa namanya ke aplikasi Kledoi itu seperti apa. Ini untuk yang perpetual dulu sih, Bapak Ibu. Pun termasuk ke jurnal umum, nama jurnal umum, kan tanggal 16, masuk ke rekening BCAJ, ke pendapatan, pendapatan sih, yang akun 4 jangan akun. Jadi akun 4 akun yang ini itu ada angka satu atau angka 4 itu ada istilahnya COA, chart account. Jadi mungkin sejenak saya sampaikan kayak akun satu itu aset, akun dua itu biasanya melambangkan utang, akun tiga itu melambangkan modal ekuitas, akun empat itu pendapatan, akun lima itu biaya. Jadi jangan sampai ini tadi kan ada pendapatan dibuka, jangan sampai keliru masuk ke pendapatan dibuka. Itu akun dua. Jadi kalau pendapatan dibuka itu sekilas juga itu gimana pendapatan yang belum diakui mungkin karena suatu hal, misalnya masih nyantol karena apa, nah itu bisa jadi dia diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan istilahnya, atau di muka atau istilahnya belum belum kita laksanakan ini ya, apa namanya proses penjualannya. Oke, yang tadi debitnya 1.300.000 nih. Nah, kalau mau langsung dijual juga bisa Bapak. Jadi misalnya ini yang HPP tadi kita jual ya kita masukkan ke satu jurnal bisa boleh. Jadi ada dua, berarti kan presiden barangnya keluar dan kredit kalau masukkan debit nambahnya di debit tapi kalau kredit keluar 1 juta. Nah, lawannya harus akun 5, akun dengan cowa 5. Nah, ini biasanya pakai akun namanya bukan pokok pendapatan ataupun ada juga yang namanya harga pokok penjualan itu bisa bisa 1 juta. Nah, ini nggak ada masalah. Jadi kalau dikurangi kan ada masalah. Debit dan debit terdapat selisih. Nah, memang kita masukkan dulu, kita simpan. Nah, jumlahnya sudah jadi. Nah, kita lihat di laporan. Nah, di neraca. Dan ini kita 2016. Nah, seperti tadi yang di mutasi Excel, ini 46,3 juta. Persediaan barangnya kan berkurang 9 juta. Nah, eh, kita dapat pendapatan laba 300.000 kan 30.000 kali 10 J. Nah, kita bisa juga lihat di laba ruginya. Nah, ini tadi pendapatan 1.300.000, total bebannya 100.000, 1 juta. Nah, kita dapat laba pokok 300.000. Jadi sekilas itu seperti ini Bapak kalau perpetual. Jadi setiap ada penjualan kita kita apa namanya kita langsung jurnal, kita langsung apa namanya kita
langsung akui ada barang keluar. Cuma biasanya memang ini kalau misalnya usahanya sudah semakin transaksinya semakin banyak, kalau perpetual ini nanti bisa diakomodir sama aplikasi sebenarnya. Ketika input penjualan itu langsung HPP bisa dihitung. Itu biasanya, tapi biasanya kalau seperti itu aplikasi berbayar sih Bapak itu biasanya. Tapi untuk awal-awal sebelum masuk ke situ paling tidak kita paham dulu logikanya. Jadi sebelum masuk ke aplikasi yang berbayar, kalau bisa kita lakukan manual dulu, apa salahnya kita lakukan manual. Nah, kita lanjutkan Mawon, kita mungkin kasih contoh satu penjualan lagi ya. Misalnya tanggal 16 kita ada penjualan lagi. Misalnya ini yang beli itu dalam jumlah banyak nih, sekitar 50. Nah, kita kasih diskon per 50-nya itu jadi 120 ya. Ya nggak ada masalah, penjualan bebas. Nah, uang masuknya 20, 50. Cuman kalau pakai metode virtual, yang kita akui, itu tapi 100 per bijinya. Jadi, apa namanya, 50 dikali 100 ribu.